Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 10 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan perikop firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Renungan pada pagi ini berjudul Upah Mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus 10 ayat 28 sampai 31 merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya tentang orang kaya sukar masuk kerajaan surga pada ayat 17 sampai 27. Pada akhir bagian perikop tersebut, para murid menjadi gempar dan mempertanyakan, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sebab mereka menduga bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk masuk kerajaan Allah. Melihat kegelisahan hati para murid-muridnya, Yesus menenangkan mereka dengan berkata bahwa meskipun sulit, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu dapat kita baca di dalam ayat 26 sampai 27, dan yang dimaksudkan Yesus adalah tentang kematiannya di kayu salib yang memungkinkan semua orang untuk diselamatkan. Menanggapi pernyataan Yesus tentang kekayaan yang dapat menghalangi seseorang masuk kerajaan Allah, Petrus dengan segera menegaskan bahwa para murid telah meninggalkan semua harta kekayaan yang mereka miliki dan mengikut Yesus. Dan kemudian Yesus menjawab Petrus dengan menjelaskan lebih dalam tentang hal-hal yang harus ditinggalkan untuk dapat mengikut Yesus. Mari kita akan perhatikan ada dua hal yang Yesus rinci yang harus ditinggalkan untuk dapat mengikut Yesus. Yang pertama yaitu kekayaan duniawi. Pada ayat 29 dituliskan bahwa Yesus menyebut rumah pada urutan yang pertama dan ladang sebagai sumber penghidupan pada urutan yang berikutnya. Dan yang jika ditinggalkan akan menjadi tidak memiliki penghidupan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa murid-muridnya diwajibkan untuk meninggalkan kekayaan mereka agar dapat memperoleh harta di surga. Saudara, setelah menjadi pengikut Kristus, kekayaan duniawi bukan lagi menjadi prioritas kita. Prioritas kita adalah melayani Allah dengan sepenuh hati dan menyadari bahwa harta yang ada pada kita adalah titipan Allah untuk kita kelola dengan bijaksana. Saudara, mari kita layani Allah dengan semua yang kita miliki. Lalu hal yang kedua yang harus kita tinggalkan untuk dapat mengikut Yesus adalah kerabat dekat. Setelah rumah dan ladang, para murid juga diwajibkan untuk lebih memprioritaskan hubungan dengan Tuhan dibandingkan hubungannya dengan sesama manusia, termasuk hubungan dengan keluarga sebagai simbol hubungan yang paling dekat. Hal ini menunjukkan bahwa murid-muridnya kembali diwajibkan untuk meninggalkan kenyamanan hidup yang diperoleh dari hubungan dengan keluarga terdekat kita. Artinya, hubungan dengan Kristus harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita prioritaskan hubungan dengan Allah di atas semua hubungan yang dapat kita jalin dengan kerabat dekat dan sesama kita. Sebab dengan demikian, maka kita dapat memaksimalkan panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus dan memberi dampak bagi sesama. Saudara, Yesus tidak hanya memerinci apa-apa saja yang harus ditinggalkan, tetapi Ia juga memberitahu bahwa upah yang diperoleh akan sangat besar.
Seseorang yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus akan memperoleh 100 kali lipat dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Dengan demikian, marilah kita dengan sepenuh hati hidup untuk Allah dengan cara belajar mengelola harta dengan bijaksana sebagai titipan Allah dan membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Allah. Saudara, marilah kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Sudahkah saudara memprioritaskan Allah dalam segala sesuatu, terutama dalam pengelolaan harta dan hubungan dengan sesama? Jika belum sepenuhnya, mari buatlah komitmen untuk memprioritaskan Allah di dalam segala hal. Dan percayalah, Allah akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk melaksanakan komitmen saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan setiap kami. Mari ajar kami senantiasa, ingatkan kami bahwa Allah ada di prioritas pertama dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjalin hubungan Tuhan, kami memprioritaskan hubungan dengan Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Dan juga ketika berhadapan dengan segala sesuatu dalam kehidupan ini, kami belajar juga Tuhan untuk selalu memprioritaskan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu yang kami percaya pertumbuhan rohani kami akan semakin bertumbuh Tuhan di dalam pengiriman kami akan Engkau. Terima kasih dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.